Nah, ini namanya trigonometri. Ya, coba dibacakan lagi identitas trigonometri. Cuma satu ya. Kita cukup mengembangkan dari satu ini saja bahwa sin kode alfa atau sin kode x juga boleh ya. Sin kode alfa kita bisa pakai ya. Sin kode alfa ditambah cos kode alfa itu sama dengan satu. Oke, ini ada tambahan lagi yang dua. Kita buktikan kemarin bahwa kotangen kode alfa ditambah satu itu sama dengan apa kira-kira? Ada yang ingat? Kosekon kuadrat alfa. Kosekon ya, kosekon kuadrat alfa. Kemudian kalau tangen kode alfa dan kode alfa ditambah satu itu sama dengan Kan kuadrat alfa. Nah, terkadang kita membutuhkan aljabar dalam menyelesaikan identitas trigonometri. Yang pertama, identitas aljabar yang dibutuhkan itu misalnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Ada yang tahu penyebaran dari A kuadrat tambah B kuadrat? A tambah B kali A kurang B. Nah, itu kalau A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Kalau ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Bedakan ya. A tambah B kuadrat dikurang 2AB. Benar nggak? Kalau yang Selvianita bilang tadi itu A kuadrat dikurang B kuadrat itu baru berapa? A tambah B kali dikurang A kurang B. Ya, bedakan ya. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat itulah A tambah B dikuadratkan dikurangi dengan 2AB. Coba jabarkan ke ini. A tambah B kuadrat. Kan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Supaya hilang 2AB-nya kita apakan? Kita kurangi dengan 2AB. Nah, coba lagi. Kalau A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, ada yang tahu? Ada yang mau bersuara tentang A pangkat 3 tambah B pangkat 3? Kira-kira? Penyebaran dari A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Penyebarannya seperti apa? A tambah B dikali A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. A tambah B kali A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Dikurang AB tambah B kuadrat. Ini ya, Selvinita? Ya, Pak. Yakin? Sudah dibuktikan? Iya. Coba dikalikan. A pangkat 3 min A kuadrat B AB kuadrat. Nah, coba kita buktikan kebenarannya. Sudah Selvinita buktikan. A pangkat 3 kemudian min A kuadrat B kemudian ditambah AB kuadrat, benar kan? Kemudian ditambah A kuadrat B kemudian berapa lagi? Kurang AB kuadrat ditambah B pangkat 3 ya? B pangkat 3. Oke. Ini habis. Sorry. Coretnya salah ya. Min A kuadrat B. Min A kuadrat B yang ini. AB kuadrat habis. Tinggal A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Benar ya? Ada bentuk yang lain kira-kira? Bentuk yang lain? Bentuk yang lain masih ada kira-kira? Ini juga boleh dipakai. Ada satu lagi A tambah B pangkat 3 yang lebih mudah dipahami kira-kira. Yaitu A tambah B pangkat 3. A tambah B pangkat 3. Dikurangi berapa? Kurang 3AB. Oke, dikurang 3AB. Kemudian? Dalam kurung A tambah B. A tambah B. Nah, ini bisa juga dipakai ya. Karena coba jabarkan dulu A tambah B pangkat 3. Coba penjabaran dari A tambah B pangkat 3 apa? A tambah B pangkat 3. Penjabarannya apa kira-kira? A pangkat 3 A tambah pangkat 3 ditambah 3. 3 A pangkat 2B Oke, ditambah 3.
3AB pangkat 2 AB kuadrat ditambah tambah B pangkat 3. B pangkat 3 kan. Nah, jadi kita kumpulkan A pangkat 3 tambah B pangkat 3-nya. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Nah, ditambah dengan 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ya. Nah, yang bentuk yang ini A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu kan bisa kita buat manipulasinya. Itu 3AB dalam kurung A tambah B ya. Benar? Coba kita kalikan. 3AB kali A jadinya 3 3A kuadrat B. 3AB kali B 3AB kuadrat. Nah, kita ingin mengharapkan ini saja. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Supaya hilang 3AB kali AB A tambah B-nya, makanya kita kurangi dengan 3AB kali A tambah B. Oke. Nah, ini aljabar penting ini yang perlu kita kuasai. Nah, kalau A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 ada yang tahu penjabarannya? Ini ada beberapa soal nanti yang membutuhkan aljabar seperti ini, yaitu A pangkat 2, A pangkat 3. Kalau A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 berapa kira-kira penjabarannya? Ada yang tahu? A kurang B kali buka Oke. kurung A A kuadrat kurang tambah B dalam kurung kali kuadrat A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. tambah AB tambah B kuadrat. Sudah dibuktikan? Mau dibuktikan dulu? Coba kita buktikan ya. A kurang B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat ya. Nah, coba kalau kita kalikan ke dalam A pangkat 3 ditambah dengan A kuadrat B ditambah dengan AB kuadrat ya. Dikurang A kuadrat B. Dikurang berapa lagi? Kurang AB kuadrat kurang B pangkat 3. A kuadrat B, mana kawannya? A kuadrat B dengan ini. Kemudian AB kuadrat dengan ini ya. Berarti dapatlah di sini A pangkat 3 min B pangkat 3. Nah, inilah aljabar penting yang perlu kita pakai. Ini selfie unitan ini juga benar penjabarannya, tapi di dalam identitas kita ini jarang yang terpakai. Yang biasanya terpakai adalah ini. Kita apakan dulu ya. Oke. Biar lebih rapi penulisannya ya. Oke. Kita akan bahas beberapa soal tentang identitas trigonometri ya. Nah, Bapak akan coba screenshot soalnya. Ini kita tandai dulu sebagai catatan penting dalam mengerjakan identitas trigonometri ya. Ya cukup hanya, oh iya, kita menguasai aljabar sama identitas trigonometri. Ada juga identitas yang lain bahwa kosekan kuadrat kosekan X itu sama dengan apa? Alfa lah kita pakai. Kosekan alfa itu sama dengan apa? Yaitu 1 per Sin alfa. sin alfa. Kemudian kalau secant alfa 1 per cos alfa. 1 per cos alfa. Kemudian kalau kotangen 1 per tan alfa. Oke, 1 per tan alfa. Atau bisa juga Cos alfa per sin alfa. Alfa per sin alfa. Oke. Nah, kita buat juga di sini bahwa kalau tan alfa itu adalah sin alfa per Cos alfa. Cos alfa. Kalau kotangen ini sudah juga kita buat ya. Atau bisa juga kita buat 1 per kotangen ya, 1 per kotangen. Kotangen alfa. Ini sangat penting kita kuasai juga. Kalau 1 per sin itu, 1 per sin alfa itu sama dengan 1 per sin Kosekan alfa. kosekan alfa. Kemudian 1 per cos itu adalah secant alfa. Dan 1 per tan itu sama dengan
Kotangan alfa. Alfa. Ini di pelajaran kita di kelas 10 ya. Di kelas matematika wajib. Sekarang kita pakai di matematika peminatan. Kita tanda dulu, ini aljabar yang perlu kita kuasai. Ini aljabar yang penting ya. Dan ini kita tandai lagi. Untuk menjawab identitas trigonometri, cukup kita menguasai aljabar ini dan identitas sederhana dari trigonometri. Melalui hal-hal inilah bisa banyak yang bisa kita buktikan. Mau mencoba soal tentang identitas trigonometri? Kita bahas soal yang pertama ya. Soal pertama, Bapak screenshot dulu soalnya. Sejauh ini ada pertanyaan sambil Bapak screenshot soal. Adakah pertanyaan tentang identitas trigonometri? Yang mana identitas trigonometri ini kita akan banyak dalam membuktikan, membutuhkan high order thinking skill ataupun kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mengerjakannya. Oke, Bapak screenshot dulu. Soal ini membutuhkan penyebaran dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ya. Nah, ini. Nah, yang pertama ini soalnya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Gunakanlah identitas ini. A pangkat 3 tambah B pangkat 3, gunakan yang ini. Benar enggak terbukti? Silakan Bapak kasih kesempatan. Bagi yang sudah siap, boleh tunjuk tangan ya, raise your hand. Ini kelanjutan dari soal kemarin ya. Dah terbukti, Bara? Silakan bicara, Bara. Sudah terbukti? Oke, mungkin Bara langsung kerjakan ya kemarin ya? Ya, kemarin kan ada hal ini juga. Oh, disalin ya? Oke, ditunggu dulu temannya yang lain, mana tahu belum dikerjakan. Yang lainnya bagaimana? Sudah mencoba soal yang ini? Belum mencoba soal yang ini? Ini nggak salah nomor soal yang keempat yang kemarin ya. Nanti Bara coba kita bandingkan apakah pembuktian yang Bapak dengan Bara kerjakan sama. Bara menggunakan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 yang ini ya? Iya, Pak. Iya, oke. Kita tunggu dulu teman yang lainnya mungkin sedang mencoba. Silakan. Sudah 3 orang ini yang tunjuk tangan. Bara, Selvi, Yunita, sama Aisyah. Sudah terbukti ya ketiga-tiganya? Aisyah sudah terbukti? Sudah Pak, alhamdulillah. Menggunakan A pakai 3 tambah B pakai 3 yang ini? Iya Pak. Yang ini ya. Oke. Selvi, Yunita? Berbeda? Iya Pak, selalu pakai yang pertama yang tadi. Oh, yang pertama tadi. Nanti kita coba bandingkan ya. Karena tidak menutup kemungkinan dengan soal yang sama bisa lebih dari satu penyelesaiannya. Yang penting tujuan akhirnya sama, dia akan menjadi 1 kurang sin X kali cos X. Oke. Kita tunggu teman yang lain dulu ya untuk mencoba ini. Sejauh ini baru 3 orang. Bapak harapkan ada sampai sekitar 10 orang lah untuk menjawab ini dengan benar. Jangan langsung kita spoilerskan, kita tunjukkan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Yang kelima juga dicoba, Bara dan kawan-kawan yang lain tadi yang sudah siap. Sudah dicoba yang soal yang kelimanya? Sudah, Pak. Ini masih mentok. Sudah terbukti? Belum, masih mencari. Oke, kita akan bahas juga nanti. Bapak tunggu sekitar 7 orang lah. Untuk bertambah 4 lagi yang terbukti baru kita akan bahas. Bapak cek-cek keluarga ya. Fitri Fauziah sudah terjawab?
Sudah terbukti? Masih cari, Pak. Mencari, silakan coba ya. Elvina? Elvina Belum, Pak. sedang mencari ya? Iya, Pak. Aninda? Belum Pak, lagi nyari. Sudah. Ya. Dean gimana Dean? Belum, Pak. Bentar, Pak. Ya, kalau sudah dapat silakan raise your hand ya. Dan yang lainnya juga Bapak tunggu. Azlin Faira juga. Kalau kita sudah terbiasa membuktikan ini terasa enak ya. Kalau sudah terbukti itu ada kepuasan tersendiri dalam mengerjakan soal identitas trigonometri. Oke, sudah ada satu orang lagi. Siapakah ini? M. Sohibal ya? Bagus. Sudah terbukti M. Sohibal? Sudah, Pak. Terbukti ya. Bahwa kita olah sin pangkat 3 tambah cos pangkat 3 ini menjadi 1 min sin X kali cos X. Bagus. Kita tunggu teman yang lain sekitar 2 orang lagi. Dean sudah terbukti juga? Sudah Dean ya? Oke. Sepertinya sudah kita bahas atau masih mau mencoba kira-kira? Bapak serahkan ke forum. Masih mau coba atau kita bahas langsung? Bahas aja, Pak. Bahas saja. Oke. Nah, jadi kan kita harus merubah bagaimana rows kiri ini menjadi kita olah-olah menjadi rows kanan. Oke, kita buktikan. Nah, kita tuliskan lagi sin pangkat 3x ditambah cos pangkat 3x per sin x ditambah cos x. Nah, dengan menggunakan aljabar A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tadi, kita anggap ini A pangkat 3 dan ini B pangkat 3. Berarti penyebarannya seperti apa? Sin X ditambah cos X pangkat 3, ya kan? Setuju? Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan? Halo? 3 sin X 3 cos X. sin X kali cos X dikali dengan Sin X tambah cos X. X ditambah cos X per berapa? Sin Sin X tambah cos. tambah X. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nggak kira-kira? Ada nggak bisa dicoret? Nah, misalnya kita punya A pangkat 3 ditambah AB per A misalnya. Kalau kita buat penyebaran seperti ini kan bisa kita buat A pangkat 3 per A ditambah AB per A kan? Ini bisa nggak dicoret nih? Menjadi A pangkat 2. 2. Ini pun bisa dicoret ya. Tinggal B ya. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, ini dengan ini bisa kita coret biar lebih apa ya penulisannya. Sin X ditambah cos X berpangkat 3 per sin X ditambah cos X ya. Nah, yang satu lagi kita pisahkan. 3 kali sin X cos X kali sin X ditambah cos X per sin X ditambah cos X. Ya kan? Bisa kita pisahkan seperti ini ya. Nah, ini kan hal yang sama nih.
bisa kita coret dia menjadi apa? Berpangkat berapa jadinya? Sin X ditambah cos X berpangkat 2. 2. Nah, ini bisa nggak kita coretnya? Bisa nggak kita coret yang di atas bawah ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Min 3 kali sin X kali cos X. Nah, penyebaran dari sin X tambah cos X kuadrat apa kira-kira? Apakah boleh kita buat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X? Boleh. 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 Ada tambahan yang lain nggak? Ditambah 2 sin X tambah cos. Jadi banyak juga dalam biasanya ya yang kasus-kasus yang tahun lalu ya dibuatnya A tambah B pangkat 2 itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi harusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB ya. Berarti ini kita buat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah dengan berapa? 2 sin X 2 dikali sin X cos kali X. cos X. Nah, ini baru penyebaran yang ini. Dikurangi dengan 3 kali sin X kali cos X. Selanjutnya apa? Nah, kita gunakan ilmu identitas trigonometri kita bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. 1. Nah, ini sama nih. Sin X cos X, sin X cos X. Di sini 2, di sini 3, min 3. Bisa nggak kita kurangi nih 2 sin X cos X dikurangi dengan 3 sin X cos X? Bisa, min 1. Jadinya Bisa berapa? 1. Min 1 ya, min kan jadinya. Min sin X kali cos X. Sudah terbukti kira-kira? Kita coba lihat Ya, soalnya Pak. lagi. Bahwa sin pangkat 3 tambah cos pangkat 3X per sin X tambah cos X itu sama dengan 1 min sin X kali cos X. Oke. Sudah terbukti. Bisa dipahami untuk pembuktiannya kira-kira? Bisa, Pak. Ada yang bertanya? Silakan bagi yang mau bertanya. Jangan malu-malu bertanya ya. Kita banyak dalam identitas trigonometri ini akan banyak membuktikan. Selfie Nita mau menampilkan jawabannya di sini dengan cara berbeda tadi. Boleh, Pak. Boleh. Bapak tuliskan lagi ya soalnya. Ini cara versi yang kedua dari Selfie Nita. Sin X dengan menggunakan yang penyebaran yang pertama Selfie buat ya. Sin pangkat 3X ditambah cos pangkat 3X per sin X ditambah cos X. Nah, bagaimana Selfie menjabarkan yang ini? Yang atas ya langsung diubah jadi sin alfa ditambah cos alfa X tambah cos X ya. Karena kita pakai sudutnya X ya. Tidak apa-apa ya. juga. Ini kemudian dikali Sin kuadrat X. min kuadrat Sin kuadrat, Pak. sin kuadrat X Kurang sin kuadrat sin X sin X cos X cos X tambah cos kuadrat X. cos kuadrat X. Ya, per Sin X kuadrat ditambah cos kuadrat. Sin X tambah cos X. tambah cos X. Oke, kemudian bagaimana seperti ini? Terus yang di sin X tambah cos X-nya dicoret. Sin X tambah cos X-nya dicoret ya. Iya. Berarti habis yang ini ya. Tinggallah di sini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ya. Iya, Pak. Tambah cos kuadrat X dikurang dengan sin X dikali X cos X. Ya. Berarti ini menjadi 1 min sin 1 sin X kali cos X. kali cos X. Oke, simpel ya. Bagus pembuktiannya. Tapi kita harus ingat yang penyebaran A pangkat 3 tambah pangkat 3 itu adalah A kali A tambah B dikali dengan A kuadrat dikurang AB tambah B kuadrat. Oke. Sama saja, hasil akhirnya sama dan sudah terbukti. Bagus, good job Selfie Nita. Boleh Anda jadikan ini sebagai versi yang kedua biar
Lebih banyak hazanah ilmu kita dalam mengerjakan soal yang ini. Bagus, good job. Mau coba soal yang lain ya? Biar kita bisa lebih berlatih-latih lagi dalam membuktikan soal. Mau mencoba soal yang lainnya? Atau ada pertanyaan? Coba soal yang lain ya. Kita bahas soal yang kedua. Kasih waktu untuk soal yang kedua. Kita perbesar dulu ya papan tulis kita. Kita tambahkan dulu ya. Ini soal yang kedua kita. Soal ya. Macet lagi tabel pennya. Ini masalahnya nih ya. Kendala lagi tabel pennya. Oke, sudah bisa. Soal yang kedua. Bapak coba screenshot dulu soalnya. Soal yang kedua kemarin yang kita cetak, kenapa? Bisa dibacakan lagi? Biar Bapak screenshot kan soalnya. Soal yang terakhir ya, soal yang kelima. Yang kemarin, pertama. Ada yang mau membacakan soalnya? Sek X dikurang tan X kuadrat. Secant X dikurang Tan X tan X kuadrat. Kedua sek sama tan. Dalam kurung, Pak. dalam kurung. Iya. Oh yang ini ya, coba Bapak screenshot saja soalnya. Secant X dikurang tan X ya. Oh ya, dikurung ya. Ini Bapak coba screenshot dulu soalnya. Copy paste. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ini sudah terbukti? Sudah ada yang terbukti nih? Coba tunjuk tangan bagi yang sudah terbukti yang ini. Oke, Selvinita satu orang. Baru satu orang yang terbukti ya. Kita tunggu teman yang lainnya, Selvinita. Mungkin sedang mencoba. Nah, clue-nya hanya dengan merubah bentuk ini ya. Secant ini kita rubah dia menjadi bla 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 bla. Tan X ini juga kita rubah juga menjadi bla bla bla. Silakan, clue-nya hanya itu. Selvinita juga merubah ya secant X itu sama tangannya, Selvinita. Iya, Pak. Nah, ya dirubah ya. Secant itu dirubah menjadi apa? 1 per cos X. Oke, tangan itu dirubah menjadi Sin X per cos X. kemudian diproses ya, dapat yang ini ya. Iya, Pak. Sudah dikasih clue. Silakan Anda yang lainnya untuk mencoba yang ini untuk membuktikan. Dikasih waktu beberapa menit untuk mencoba membuktikan. Nanti kita akan buktikan juga bersama-sama. Bapak tunggu sekitar 5 orang untuk bisa membuktikan yang ini. Yang pertama mungkin jalur pelayanan tidak protokol. Salah juga pernah ya? Salah juga pernah. Nah, ada. Coba nanti. Salah juga pernah ada. Kita ada skill jadi. Itu karena yang pertama kesalahan lalu yang kedua biasanya timbal itu salah dalam membaca jalur apa juga
Bagaimana? Sulit membuktikannya? Oke, Aisyah sudah terbukti. Bagus. Ditunggu yang lainnya. Baru 2 orang yang terbukti. Oke, barakallah sudah bertambah 1 orang, 3 orang sudah terbukti. Ditunggu sekitar 2 orang lagi baru kita akan bahas. Cukup 5 orang saja sudah terbukti baru kita akan bahas. Kenapa bisa rugi ratusan miliar? Karena kapal-kapal besar itu kan dia bawa aktivitas besar. Nah, itu biasanya barang-barang ekspor, barang-barang. Sama seperti kalau di darat, kalau misalnya tembak batu bara, pasukan kalau mereka jadi macet. Ayo, 2 orang lagi diharapkan bisa untuk menjawab. Jangan lupa raise your hand jika sudah terbukti. Biasakan lebih cepat mengerjakannya. Karena ketika kita mengekspor suatu barang, yang mana yang lain? Nyerah, kita bahas. Apakah perlu kita langsung bahas? Kita masih mau mencoba? Kalau kita akan bahas, boleh? Bahas, Pak. Bahas ya. Dean, bahas? Bahas, Pak. Oke. Nah, jadi bagaimana kita merubah bentuk ini, second kurang tangan kuadrat menjadi 1 kurang sin. Nah, second X dikurang tangan X kuadrat.
Nah, ini kan bisa kita rubah menjadi 1 per cos X ya, dikurang sin X per cos X Cos X. kuadrat kan. Nah, penyebutnya sudah sama enggak? Penyebutnya sudah sama enggak? Sama, Pak. Ya, 1 kurang sin X per cos Cos X. dikuadratkan. Nah, maka ini bisa kita rubah menjadi 1 min sin X kuadrat per cos kuadrat X, ya kan? Benar? Ingat enggak identitas trigonometri? Bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau cos kuadrat saja, yaitu 1 Dikurang 1 sin kurang sin X. 1 kurang kuadrat sin X. kuadrat. Nah, kita pakai ini. Yang cos X yang di bawah itu kita rubah saja. 1 min sin X per bawahnya jadi apa? 1 min sin Kuadrat X. X. Ini jangan lupa yang di atas kita kuadratkan juga. Nah, yang di bawah ini bisa nggak kita faktorkan dengan menggunakan A kuadrat kurang B kuadrat? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya, karena satu itu boleh juga kita buat 1 kuadrat kan? Iya, Nah, Pak. 1 kuadrat dikurang sin kuadrat. Nah, dengan menggunakan A tambah A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa kita faktorkan. Jadinya 1 min sin X kuadrat. Kan ini anggap sebagai A kuadrat kurang B kuadrat ya, yang mana A-nya 1 dan B-nya sin ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A tambah B dikali A kurang B ya. Maka ini bawah menjadi apa? 1 ditambah, ya kan? Iya, Pak. 1 ditambah sin X dikali dengan 1 Kurang sin X. ada yang nggak bisa dicoret di sini? 1 kurang sin X. Kurang sin X Kurang sin dengan X yang ini ya. bawah. Maka yang di atas ini tinggallah Tinggal 1 1 min sin X per per 1 tambah sin X. tambah sin X. Oke? Terbukti? Tengok yang ini sama yang ini sudah terbukti. Terbukti, Pak. Kesulitannya di mana tadi, Dean? Kira-kira? Kesulitannya di mana tadi? Di bagian mananya? Yang cos X-nya itu, Pak. Yang plus X? Yang cos X yang ini ya? Heeh. Nah, jadi hanya dengan menggunakan identitas ya. Jadi setiap mengerjakan itu kembalikanlah ke identitas. Coba diolah-olah. Oke? Selvinita, Bara Fatatullah, dan siapa satu lagi Aisyah tadi ya? Sama caranya dengan cara ini atau dengan cara yang berbeda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama persis, tidak ada berbeda ya? Oke. Kita coba lanjutkan ke soal yang ketiga. Kita akan bahas beberapa soal. Masih mau lanjutkan? Biar lebih berlatih dalam membuktikan pernyataan-pernyataan matematis, khususnya di bidang trigonometri. Bapak screenshot lagi soalnya. Soal selanjutnya yang ini saja lah. Oke. Copy paste. Oke, ini soal yang ketiga. Silakan Anda mencoba. Buktikanlah bahwa sekuen kuadrat ditambah 2 tan X itu sama dengan 1 tambah tan kuadrat X. Bagi yang sudah siap, silakan raise your hand.
Mungkin habis baterai punya Roni, nak. Habis baterai. Oh, bisa. Tapi kok mengganti pakai baterai AC? Baterainya dulu. Baterainya pengganti. Iya, maintenance anak. Ya, soal. Oke, sudah siap. Silakan restoran ya. Harus dijadikan dari ini. Kalau itu dari ini. Siapa namanya? Saya udah buat nama sebelah IPS ya. Masukkan sama apa? Berarti sudah siap? Clue-nya fokus saja ke second quadrant. Ya, clue-nya fokus ke sini. Kan ada identitas tadi ya, yang ada second quadratnya. Second quadrat itu ya. Second quadrat itu ya, second quadrat itu sama dengan tan kuadrat X tambah 1. Ya. Nanti terjawab tuh, sangat mudah ini. Second quadrat itu sama dengan 1 tambah tan X. Kalau cosecant itu tangan kuadrat X tambah 1. Itu dalam mula atau bertanya. Bisa keluar. Lelaki ya. Tarik sini. Sudahkah ada yang terbukti? Oke, barakallah. Sudah satu orang. Ditunggu yang lainnya. Barakallah. Pakai second kuadrat X sama dengan tan kuadrat X tambah 1 ya? Iya. Oke, sangat mudah ya. Hanya ditambah sedikit. Cuma 2 baris tuh ya pembuktiannya. Iya. Kalau Bapak tidak kasih clue, mau diapakan tadi? Saya jabarkan ke satu per kos gitu ya. Fokus gitu ya. Ya.
kita biar lebih banyak bagaimana cara penggunaannya, makanya kita akan banyak beberapa jenis soal yang kita akan pakai. Bagus, sudah 4 orang ini ya yang sudah menjawab. Kita lihat dulu. Di sini ada Lutfia Putri Nadira, Fitri Fauzia, Ilma Dini. Bapak harapkan ini karena mudah, dan sudah Bapak kasih clue. Dan tidak ada 7 orang lah ya. Arista juga sudah terbukti, bagus. Barafat Abdullah, Lutfia, Fitri Fauzia, Ilma Dini, Arista, dan Aisyah. Terakhir, untuk satu lagi. Oke, sudah satu lagi, Selvi Yunita. Lanjut, langsung kita bahas. Ini sambil Bapak perbaiki dulu, tabel pennya. Ini ada yang mau masuk ya? Mana surat yang kita nih? Iya, super adminnya ngopi. Ini aja. Oke. Kan ini ya. Oke, kita akan buktikan bukti. Nah, kita tahu bahwa dengan menggunakan identitas trigonometri, kita teruskan dulu ya soalnya. Secant kuadrat X ditambah 2 tan X itu sama dengan, nah, kita coba ulang lagi identitas trigonometri, kan ada beberapa tadi ya. Salah satunya kita tahu bahwa tan kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan apa? Secant kuadrat X ya. Atau secant kuadrat X itu sendiri adalah tan kuadrat X ditambah 1. Nah, secant kuadrat X ini kita rubah menjadi apa? Tan kuadrat X ditambah 1 ditambah dengan 2 tan X. Nah, ini kan bisa kita buat lebih mudah bentuknya. Tan kuadrat X ditambah 2 tan X ditambah 1 kan? Ini curiga enggak bentuknya? Curiga enggak bentuknya? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat gitu. Bentuk ini bisa kita lebih sederhanakan menjadi tan X ditambah 1 dikuadratkan. Udah selesai. Gimana? Terbukti? Terbukti ya? Nah, jadi perlu dibiasakan untuk mengerjakan soal-soal pembuktian. Kita lanjut ke soal yang keempat. Bapak akan screenshot lagi soal yang keempat. Kalau tidak, kita akan bahas beberapa soal biar lebih mahir dalam membuktikan identitas trigonometri. Ini soal selanjutnya, Bapak screenshot dulu. Screenshot. Oke, copy, paste. Nah, ini lebih asik lagi soalnya. Silakan, ini tanpa Bapak kasih clue lagi, tanpa Bapak kasih petunjuk lagi. Silakan Anda mencoba mengerjakan sendiri. Silakan mencoba. Jangan lupa jika sudah terbukti raise your hand, biar dideteksi berapa orang yang sudah benar. Bapak harapkan jangan hanya orang-orang itu saja ya yang muncul ya. Bapak harapkan orang-orang yang lainnya akan bisa membuktikan ini. Silakan.
Barakallahu sudah terbukti ya. Bagus. Ditunggu teman yang lain. Baru satu orang. Oke, sudah ada lagi Aisyah. Terbukti lagi. Oke, diharapkan ada orang-orang baru di sini yang bisa menjawab ya. Yang tidak pernah muncul, Bapak harapkan bisa muncul di sini. Sudah ada Alvina Siregar, bagus. Sudah 3 orang. Barakallahu Aisyah. Hilang lagi. Alvina gimana? Tiba-tiba menghilang lagi. Enggak, Pak. Tadi kan Bapak udah sebut, jadi saya lower hand aja. Oh gitu. Coba dikerjakan lagi ya sampai terbukti ya. Sudah, Pak. Maksud saya itu tadi kan Bapak udah bilang nama saya, jadi saya mau... Tetap aja biar terdeteksi berapa orang. Oke, Pak. Oke, sudah 3 orang. Tahan dulu ya tangannya. Oh ya, Bapak harapkan ada orang-orang baru bisa untuk mengerjakan ini. Baru 3 orang dari 40 partisipan. Diharapkan ada paling tidak 2 orang lagi lah untuk bisa membuktikan ini. Bapak tanya kepada Alvina. Alvina, idenya seperti apa mengerjakan ini tadi? Apa yang Kalau saya kan Pak, kalau dari catatan saya itu kan sec X itu kan bisa diubah Pak. Jadi sec X itu saya ubah jadi 1 per cos alpha. Nah kemudian tan itu kan setara juga tuh, selain tan itu setaranya dengan sin alpha per cos alpha. Saya buat juga kayak gitu Pak. Jadi bentuknya jadi tan X ditambah 1 per cos apa tadi ya, 1 per cos alpha. Saya pakai alpha ya Pak. Oke, boleh. Ya, terus ditambah sin alpha per cos alpha. Oke. Nah itu kan bisa diapakan tuh Pak, apa namanya yang di bawah itu kan udah sama tuh. Nah jadi tan X ditambah 1 per 1 ditambah sin X per cos X. Oke, betul. Kemudian tan X ditambah tuh kan Pak. Silakan lanjut. Gampang saya Pak. Gak apa-apa. Tan X kan Pak. Ditambah, diubah posisinya jadi cos X per 1 ditambah sin X. Oke. Nah kemudian tan X itu kan Pak kayak tadi tuh dia tuh setara juga tuh sama dengan sin alpha per cos alpha. Ya, benar-benar. Nah jadi ya. sin alpha per cos alpha ditambah cos X dibagi 1 ditambah sin X kayak gitu Pak. Kemudian ya benar tuh. Kemudian saya terus itu Pak saya kalikan. Ya kayak gitu. Aduh.
Iya, iya benar tuh. Jadi Terbayang tuh, terbayang. jadi Pak, Hmm, sin X dalam kurung 1 ditambah sin X tuh kan Pak, kan dikali dia tuh. kalikan. Ditambah cos kuadrat X dibagi Hmm, cos alfa di dalam kurung 1 ditambah sin alfa. hmm. Yang di dalam kurung itu tadi kan Pak kita kalikan itu sama yang Ya. di sampingnya. Ya benar. Jadi sin X ditambah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ya benar. Aduh, Mbak, tarik napas dulu, jangan sesak napas. kemana? Iya. Paham. Jadi terbukti ya, jadinya 1 per cos jadinya ya. 1 per cos sama dengan 1 second. Benar ya? Oke, sudah hilang ya. Mungkin cari napas ya. Oke, sudah terbukti 1, 2, 3 Elvina, Azlan Faira, kemudian ada juga Alif Atalah juga terbukti dan Muhammad Syahrul. Bagus. Bapak harapkan seperti ini bisa muncul banyak lagi nama. Yang lainnya bagaimana? Seperti yang dijelaskan Alvina tadi, apakah sama cara mengerjakannya? Yang sudah terbukti? Kurang lebih, Pak. Kurang lebih sama ya. Sudah terdapat 8 orang ini. Aulia Rahma juga sudah terbukti, Rahmat Ghazal Al-Ghazali. Oke, kita seperti itu kita akan bahas saja. Sudah 8 orang sudah buktikan. Boleh dihilangkan tangannya. Nah, biar sama persepsi kita coba kerjakan bersama-sama. Oke, kita buktikan. Bukti. Nah, bagaimana kita merubah yang di ruas kiri ini kita olah-olah menjadi secant X. Nah, jadi tan X ditambah 1 per secant X ditambah tan X. Ya. Nah, langsung saja kita rubah ya. Tangan X ini kan bisa kita buat sin X per cos X ya. X ditambah dengan 1 per. Nah, secant X ini kita bisa rubah juga, dia menjadi 1 per cos X ditambah dengan, kalau tangan ini sin X per cos X. Cos X. Sin X per cos X ditambah dengan, nah ini kan bisa dijumlahkan ya, penyebutnya sama, maka dia menjadi, nah ini kan langsung kita tulis banyak-banyak ya, lengkap-lengkap saja lah ya, biar tidak ambigu ya. Ini menjadi 1 ditambah sin X ya, karena penyebutnya sama, yaitu penyebutnya adalah cos X. Nah, sin X per cos X. Nah, ini bisa kita naikkan ke atas, kita kalikan ke atas. Siapa? Ya, kan seperti ini, misalnya A per B per C misalnya. Ini kan bisa kita buat AC per B ya, bisa kita kalikan ya. Berdasarkan jauh kali jauh per dekat kali dekat. Tidak usah Bapak ulangi lagi karena sudah dibahas di kelas 1 dulu ya, atau di SMP. Maka ini menjadi cos X per berapa sini? 1 ditambah sin X. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita kali silang ya. Ini bisa kita kali silang, makanya menjadi sin X dalam kurung berapa? 1 ditambah sin X ditambah berapa? Cos kuadrat X. Ya, per yang di bawahnya berapa? Cos Yang di X bawahnya cos X dalam kurung 1 ditambah ditambah sin X. sin X. Nah, yang di atasnya bisa kita olah lagi. Yang di atas ini jadinya berapa? Sin X ditambah sin kuadrat X ya. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X. Ya. Per yang di bawahnya berapa? Cos X dalam kurung 1 ditambah sin X. Nah, di sini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa nilainya? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa kan nilainya?
Satu ditambah sin Satu ya. Satu ditambah dengan berapa? sin X. Sin X. Sin X per, ini bawahnya cos Cos X. 1 ditambah Sin X. X. Nah, ada yang sama ya? 1 tambah sin X yang sama ya? Bisa nggak dicoret ini? Bisa, Pak. Nah, tinggallah di sini 1 per cos X. 1 per cos X itu sendiri adalah Second X. Second X. terbukti ya? Sudah terbukti. Makin asik ya soalnya. Bisa menambah kita memakai konsep-konsep matematis lebih banyak lagi. Asik ya soalnya. Makin menarik soalnya. Mau coba soal yang terakhir? Pak, mau nanya, Pak. Boleh, silakan deh. Yang sin X dalam kurung 1 tambah sin X tambah cos kuadrat X itu dari mana, Pak? Nah, jadi hasil perkalian silang deh. Nah, hasil perkalian silang itu ini. Nah, ini. Kan ada bagannya misalnya A per B ditambah C per D. Itu bisa kita buat seperti apa deh ya? Yang di bawahnya B kali D. Kemudian A kali D ditambah dengan berapa deh ya? C. B kali C. Nah, ini juga sin X dikali 1 ditambah sin X. Ini Bapak buatkannya sin X kali 1 tambah sin X. Kemudian ini juga cos X dikali cos X. Jadinya cos kuadrat X. Yang di bawahnya juga dikalikan cos X dikali dengan 1 ditambah sin X. Dari penjumlahan pecahan ini dia. Oke, Dean? Kira-kira? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Iya, silakan Aisyah. Aisyah mau nanya, ini Boleh. nggak tahu sih benar apa enggak, tapi secara sistematis karena tadi kayak kalau Aisyah gini caranya Pak, kan boleh. sin X per cos X tambah 1 per cos X tambah sin per cos X. Karena cos X itu kayak yang sama gitu, jadi kayak yang Aisyah matikan aja yang cos X yang 1 per cos X sama sin per cos sin per Dimatikan seperti apa? Apa Pak? Dimatikan seperti apa? Dimatikan cos X ini sama cos X ini. Sebenarnya Cos X yang di sini sama yang di sini ya? Yang ini sama Iya. ini? Iya, Pak. Jadinya seperti apa kalau dimatikan? Dicoret seperti ini ya, Aisyah? Enggak, Pak, yang di bawah ini, yang 1 per cos X tambah sin X per cos X itu. Cos X itu Aisyah matikan. Dimatikan. Jadinya? Jadi dia kan 1 per, itu kan sin, jadi dia 1 per sin X gitu Aisyah buat. Terus jadi hasilnya kan sin X per cos X tambah 1 per sin X. Jadi sin X itu dimatikan, jadi 1 per cos X, 1 per cos X. Jadi itu tidak bisa langsung dimatikan ya, karena sebenarnya tidak ada konsep matematis di dalamnya. Biar lebih sistematis dibuatkan seperti ini ya, Aisyah ya? Iya, Pak. Aisyah udah buat yang sistematis kayak gini sih tadi. Tapi kalau gimana kalau misalnya kayak gini, bisa nggak gitu? Nggak ya, Pak? Bisa ya, karena tidak ada konsep matematis yang bisa langsung mematikan itu ya. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Penjumlahan pecahan seperti ini. Oke, terima kasih Aisyah. Dia tidak salah lagi ke depannya konsep matematisnya ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita akan kasih satu soal lagi menjelang ada waktu kita sekitar 10 menit lagi. Masih sanggup mencoba satu soal lagi kira-kira? Insya Allah, Pak. Allah, Pak. Jelas ya, ini pembahasan kita ini kita akan masukkan ke YouTube ya. Anda bisa ngulang-ulang lagi pembahasannya. Karena ini sangat panjang, mungkin kalau dibuat ke Paint ya tidak jelas tulisannya, beserta penjelasannya juga biar bisa dilihat, bisa disaksikan lagi. Ini soalan terakhir yang lebih hot. Kita akan ini tidak hot ya, tapi entahlah ya bagi Anda mencoba satu soal lagi ini. Ini dengan menggunakan konsep A pangkat 4 dikurang B pangkat 4 ya. Kita copy dulu. Ini soal yang kelima ya, soal terakhir. Kita tuliskan dulu soal yang kelima. Silakan Anda mencoba ya. Soal yang terakhir, Ctrl V. Silakan. Siapa yang dapat hadiahnya naik haji bagi yang mampu. Ya, silakan. Jika siap, silakan raise your hand.
Sudah tidak terasa ya, sekitar 10 menit lagi topik kita akan habis. Tapi tidak apa-apa. Baru saja rasanya dimulai ya. Sudah mau habis pula. Silakan. Memang enak terasa ya. Kalau kita berhasil membuktikan itu ada kepuasan tersendiri dalam membuktikan rumus-rumus matematika. Silakan dicoba. Sekitar 10 menit. Baru kita akan buktikan. Langsung terbukti barakallah. Tidak hoax ya. Nanti ada yang berupa akar nanti ya. Yang belum disajikan. Nah, itulah nanti di portofolio ya, yang ada yang berbentuk akar. Udah ya, Bara? Sudah, Pak. Oke. Kita tunggu teman yang lainnya, barakallah. Hanya sekitar 3 baris tuh ya. Hanya sekitar 3 baris. Ditunggu yang lainnya, baru 1 orang saja, para pada buku. Bapak kan ada orang-orang baru lagi untuk bisa menjawab ini. Sedikit Bapak buatkan clue-nya di sini, bahwa kalau A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan ya, A tambah B dikali A kurang B ya. Nah, kalau A pangkat 4 dikurang B pangkat 4, itu bisa juga kita buat di sini bentuknya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, dalam kurung A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ya, mudah kok. Oke, ditunggu yang lainnya untuk bisa menjawab yang ini. Hanya dengan konsep aljabar sederhana ini bisa diikuti. Sekitar 6 menit lagi waktu kita. Jaraknya sudah banyak yang sudah menjawab ini. Sangat simpel ini ya. Bagaimana Fitri Polja, sudah dapat? Belum, Pak. Yang cos kuadrat X di bawah tuh diubah juga, Pak, atau enggak, Pak? Nah, cos kuadrat X itu dipertahankan saja. Oh iya, Pak. Tadi Fitri ubah, Pak. Jangan Mau diubah, cari tetap lagi, Pak. saja tetap cos kuadrat ya. Aldian Holid juga sudah dapat. Mudah kok ya, Aldian Holid. Aldian, bagaimana? Sudah dapat ya? Iya, Pak. Mudah ya, simple ya? Enggak juga lah, Pak. Simple itu.
Oke, mengingat waktu kita tinggal 4 menit, langsung saja kita bahas ya. Kita terpaksa spoilerkan karena waktu kita sudah sedikit lagi. Cos pangkat 4x dikurang sin pangkat 4x per cos kuadrat x ya. Nah, di sini tinggal kita menggunakan aljabar yang seperti ini. Nazrin Faira sudah dapat juga ya, bagus. Nah, dia menjadi cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x dalam kurung cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, simple kok yang ini ya. Per cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat x tambah sin kuadrat x ini berapa nilainya? 1 ya. 1. Betul, Pak. Jadi 1 dikali ini tidak merubah apa-apa ya. 1 dikali ini ya. Cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, tinggal kita pisahkan saja. Pisahkan saja seperti penjumlahan pecahan seperti ini, maka dia menjadi cos kuadrat x per berapa? Per cos kuadrat x ditambah dikurang ya. Dikurang berapa di sini? Sin kuadrat Sin x kuadrat x per Cos 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 x. kuadrat X. x. Cos kuadrat x per cos kuadrat x berapa? 1. habis. Habis. 1 ya. Dikurang sin x per cos x kan bisa kita buat di sini ya. Sin x per cos x dikuadratkan jadinya. Makanya menjadi Tan kuadrat. tan kuadrat x. Sudah terbukti. Nih, Masya Allah. tan kuadrat x. 1 dikurang tan kuadrat x. Oke, bagaimana? Sudah terbukti? Oke. Perlu hanya pembiasaan saja dan banyak-banyak berlatih-latih tentang identitas trigonometri. Mungkin di minggu depan kita akan bahas sedikit lagi, baru akan ada portofolionya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Atau sebelum kita tutup, adakah yang mau bertanya? Adakah yang bertanya sebelum kita tutup? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Pak, Ya, Aisyah? nanti dikirimin catatannya boleh nggak? Ya, catatannya dikirimkan sama videonya juga Bapak upload ke YouTube ya, karena sudah lama kita tidak upload. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Penjelasannya. Kemudian coretan kita hari ini juga akan Bapak bagikan ke WA pembelajaran sebelah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan kemampuan matematis Anda lebih tinggi lagi, bisa lebih banyak membuktikan identitas trigonometri lainnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.